Jadi memang ini kan lonjakan kasus ini kan apa ya resultante dari banyak faktor ya. Jadi faktor yang Mbak Monik sebut tadi adalah Lebaran ya, dan kalau di Jawa Timur Lebarannya panjang loh ya. Jadi ada apa namanya Syawalan Kupatan itu. Jadi Rioyo Kupat itu kalau orang Jawa Timur mengatakan ya, itu 7 hari setelah 1 Syawal ya. Jadi panjang di sana ya. Lebarannya panjang, ada mudik ya, meskipun dilarang tetap orang mudik. Masih terjadi mudik lokal, padahal pemerintah provinsi kemarin kan tidak membolehkan apa namanya mudik di wilayah aglomerasi, tapi ya orang tetap melakukan mudik ya kan. Nah kemudian ada apa namanya Madura ini kan juga destinasi wisata ya, banyak wisata yang dikunjungi orang gitu ya, dan banyak kerumunan terjadi juga. Kemudian ada PMI ya yang datang, PMI apa pekerja migran yang pulang ke Bangkalan itu sampai lebih dari 900 orang ya, sampai hari ini kan hampir 1.000. Nah, itu kan mereka tentu ya sesuatu yang cukup berisiko itu, mereka pulang dan karantinanya kan tidak cukup ya, hanya 5 hari, 2 hari di provinsi di asrama haji, ditambah 3 hari di daerah. Ya cukup sebetulnya, karena kita tahu masa inkubasi virus itu kan bisa sampai 14 hari. Jadi harusnya 14 hari, tetapi yang kita lakukan memang hanya 5 hari. Memang mungkin ada 14 hari ya, tetapi secara umum 5 hari saja, dan itu bisa saja varian-varian baru yang mereka mereka bawa ya, itu sekarang menulari, dan memang kemarin ada apa namanya hasil sebetulnya ini hasil dari sequencing pada genome sequencing pada PMI yang sebulan yang lalu ya, itu menunjukkan bahwa memang ada varian baru tipe alfa kan, varian alfa ya, jadi yang dari UK yang B117 itu ternyata ya. Nah, cuma yang kemarin ledakan kasus ini masih di sequencing sekarang ya, masih di ITD UNER masih ya, dan ini kita bisa tahu persis sebetulnya varian yang ada sekarang yang lebih menular ini apa gitu ya kan, apalagi mematikan loh ya. Ada 3 nakes yang sudah mendapatkan 2 dosis lengkap untuk vaksinasinya, ada yang meninggal padahal kan mereka sudah lengkap ya. Nah kok bisa mengalami penyakit yang mematikan? Mestinya kan tetap tertular memang iya, tapi bisa meninggal, ini berarti ini mungkin ada varian baru. Nah ini yang harus kita cari ya kan. Jadi ada varian baru, kemudian kedisiplinan warga. Kita tahu bahwa ya di daerah, di teman-teman atau saudara kita di Madura ini banyak yang lebih percaya hoax daripada kebenarannya kan, faktanya. Jadi mereka banyak tidak percaya pada virus corona, sehingga apa yang terjadi? Maka kedisiplinannya juga rendah, sangat rendah. Kita jarang menemui orang bermasker ya, lebih banyak yang tidak bermasker daripada yang bermasker. Kalau kita di sana, di mana ini, di Madura sana. Nah, kemudian juga tracing yang lemah. Tadi Bapak Wakil Gubernur juga menyatakan ya, tracing kita lemah, testing kita kurang ya, dan gitu tadi kelihatan dari bor yang segitu ya, yang hampir 100% gitu, 90% sudah ya. Tetapi kok kasus aktifnya yang dilaporkan kecil. Aneh itu, bahwa padahal mereka yang datang ke rumah sakit itu sungguhnya hanya 15% dari mereka yang positif. Itu Baik. berarti artinya kecil testingnya. Nah itu yang menyebabkan kumpulan faktor ini yang akan beresultante menjadi ledakan kasus.